Bersih-bersih mafia bola di induk organisasi sepak bola dunia FIFA diharapkan sejumlah pihak menjadi momentum pembersihan dan perbaikan sepak bola Indonesia. Mengejar prestasi, bukan memupuk korupsi. Bagaimana caranya? Kami akan membahasnya kali ini dengan analis sepak bola Budiarto Sambasi. Mas Bas, selamat malam. Selamat malam. Baik, kemudian juga bergabung dari luar studio mantan pengurus PSSI Saleh Mukadar. Selamat malam Pak Saleh. Halo Pak Saleh Mukadar, selamat malam. Selamat malam. Baik, di studio ada Pak Budiarto Sambasi, Pak Saleh sebagai informasi. Tapi sebelum kita akan memulai perbincangan ini, saya ingin munculkan dulu pernyataan yang kami kutip dari Menpora, kami kutip dari sebuah media, begitu kami hadirkan dalam bentuk infografis berikut ini. Menpora menyebut, oleh karenanya masyarakat Indonesia tidak boleh takut, tidak boleh gentar kalau selama ini kita mengagung-agungkan mereka, dalam hal ini adalah FIFA maksudnya, dalam konteks beritanya, sesungguhnya ada masalah yang sangat besar juga di tubuh FIFA. Ini Mas Bas, kalau kita lihat ini kan sebenarnya terkait dengan semakin dekatnya katanya FIFA akan melakukan ban kepada Indonesia begitu terkait dengan soal pembekuan menteri terhadap PSSI begitu. Tapi ini kemudian respon seperti ini. Kalau Anda melihat sebenarnya ini momentum apa yang bisa diambil dari apa yang terjadi pada FIFA sekarang ini seolah terkonfirmasi begitu ya, Mas Bas? Ya, selama ini saya kira banyak kelompok masyarakat yang khawatir ya kalau sampai FIFA menjatuhkan suspensi terhadap Indonesia jika pemerintah melakukan intervensi ke dunia sepak bola kita. Dan sekarang faktanya kan Menpora sudah melakukan intervensi, ya membentuk tim transisi. Saya kira itu sebuah kejadian yang cukup disayangkan oleh sebagian masyarakat sekali lagi ya. Mereka takut kalau kita sampai tidak boleh ikut bertanding ke luar negeri, tidak lagi menjadi anggota FIFA. Dan sekarang saya kira rasa takut, khawatir itu sudah mulai mengecil, sudah mulai meredup. Dan memang sudah lama sebetulnya masyarakat menilai FIFA itu curiga ya. Pasti ada sesuatu yang keliru dengan FIFA. Yang berlindung, selalu berlindung di balik statuta-statuta ya. Ternyata statuta tersebut jangan intervensi ya, jangan intervensi urusan keuangan dalam tubuh kami ya. Dan sekarang ironisnya Amerika sudah melakukan intervensi ya, FBI menangkap, FIFA nggak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Karena memang terbukti ternyata ada yang tidak benar di situ ya. Jadi apakah ini cukup mewakili lembaga FIFA-nya sendiri atau ini hanya kemudian kan pasti ada yang bicara itu kan hanya oknum? Oh, nggak bisa. Ini sampai jabatan wakil presiden FIFA, ya. Jeff Warren itu sudah sangat serius. Tapi sekali lagi itu statuta-statuta itu ternyata menjadi hanya mitos saja. Ketika FBI menyidik bertahun-tahun, mereka nggak bisa melakukan atau menyatakan loh ini intervensi loh, nggak boleh. Kami tetap harus aman dari jangkauan pihak-pihak luar. Sekarang nggak bisa lagi, tidak berdaya sama sekali. Ternyata jangkauan amannya itu karena memang ada sesuatu yang disembunyikan seperti yang sekarang terungkap begitu maksudnya? Iya begitu. Dan saya khawatir juga PSSI juga begitu. Selama ini dipandang mendewa-dewakan FIFA, ya menyatakan macam-macam soal statuta. Ternyata itu hanya untuk melindungi diri dari kekeliruan, mismanagement dan lain-lain. Oke, Pak Saleh, kalau sebelumnya kan kita banyak dengar begitu cerita-cerita tentang FIFA. Cerita-cerita ini juga dari para pemain-pemain sepak bola profesional dunia, ada yang salah dalam tubuh FIFA dan lain sebagainya. Tapi selama ini kan hanya cerita-cerita, sampai pada hari ini kemudian benar-benar terbongkar. Nah hal yang sama juga kan banyak juga cerita-cerita juga, hanya terdengar selentingan-selentingan begitu, juga ada yang salah di dalam tubuh PSSI. Tapi ini masih berupa cerita-cerita. Apakah nantinya ini bisa kondisinya sama terungkap atau itu berbeda soal antara FIFA dan PSSI? Saya kira kalau sepanjang aparat kita berani melakukan seperti apa yang dilakukan oleh FBI, saya kira sangat banyak data yang bisa kita berikan. Nah problemnya di Indonesia, aparat kita tidak punya keberanian. Satu contoh saja, saya punya klub Persebaya, sah. Saya punya surat lengkap, semua lengkap. Tapi yang terjadi, malah saya dipaksa untuk ganti nama Persebaya menjadi 1927 plus bonus teror. Itu yang terjadi. Kita punya hak, kita punya segalanya, tapi kita yang dipaksa berubah. Kaitannya kalau dengan kita bicara mafia FIFA atau pelanggaran ini seperti apa kemudian kalau seperti yang Anda contohkan tadi Pak Saleh? Bahwa tidak ada yang beres. Bisa dibayangkan bahwa kita yang sah saja dirampas.
Pak Lanyala tahun 2013, 2012 dalam suratnya masih meminta meminta porsi saham di PT Persebaya Indonesia satu contoh. Tapi pada Maret 2013 dia sudah menyatakan bahwa Persebaya kita tidak sah. Agustus 2013 PSSI masih mengakui Persebaya kita itu Persebaya yang sah. Tapi di tahun yang sama dengan membentuk sebuah klub baru yang sama sekali tidak kaitan dengan Persebaya dan kemudian menjual kepada PT lain dengan harga puluhan miliar. Nah, ini kan sebuah tindakan yang kalau bukan mafia tidak akan mungkin bisa melakukan itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi. Sejak PT Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi Pak. Nanti kita akan dengarkan apa tanggapan dari pihak PSSI tentang hal ini yang akan bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini. Saat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Untuk direformasi dan tentu dengan tata kelola yang baik maka akan menghasilkan prestasi yang baik, akan menghasilkan pesepak bola yang membanggakan dan tentu itu harus segera diselesaikan dengan tuntas. Pak, terkait isu ini gimana? Kan sebentar lagi deadline misalkan ada deadline dari FIFA. Ya sejauh ini kita lihat aja nanti karena mungkin mereka lagi konsentrasi di kongres itu, kita tunggu seperti apa. Dan saya sampaikan bahwa penjelasan kita kepada FIFA sudah berulang-ulang. Kalau mereka masih mengancam dengan sanksi dan sebagainya itu hak mereka seperti apa. Tetapi kita sampaikan bahwa ke depan kita harus melakukan perbaikan. Kita ke depan. Ya itu tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Mas Budiarto Sambasi, dari Pak Saleh Mukaddas. Sekarang saya perkenalkan juga dari Komite Eksekutif PSSI, Pak Jamal Aziz. Selamat malam, Pak Jamal. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir Pak Jamal. Sekarang giliran Pak Jamal ini menjawab karena terkait dengan apa yang terjadi pada induk organisasi sepak bola dunia FIFA, begitu petinggi-petingginya ditangkap terkait kasus korupsi dan pengaturan dan lain sebagainya begitu ya. Nah ini kemudian diharapkan oleh sebagian pihak ini menjadi momentum untuk pembersihan sepak bola atau perbaikan sepak bola Indonesia terutama untuk PSSI sendiri begitu Pak Jamal. Nah kemudian Menpora menyebut bahwa apa yang terjadi di FIFA menunjukkan bahwa memang ada masalah serius di FIFA sehingga Indonesia tidak perlu takut, tidak perlu mengagung-agungkan FIFA. Apakah ini sindiran menurut Anda bahwa sebenarnya PSSI jangan sedikit-sedikit membawa nama FIFA begitu seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Jadi gini, kita harus bisa memisahkan. Kenapa dipisahkan? Loh iya dong, kalau institusi terus diseret ke gerakannya personal, kan bahaya. Iya toh, ada fungsionaris partai melakukan korup, masa ya partainya bubar? Ya tangkap. Saya pun setuju, kalau memang didengung-dengungkan di dalam PSSI ada mafia, tangkap. Karena PSSI itu tidak punya alat untuk memonitor mafia. Yang punya alat untuk menyadap gerakannya mafia itu ya polisi, kejaksaan, KPK. Kita itu gerakan kita itu melakukan kompetisi semua usia, bagaimana bola berprestasi dan lain sebagainya itu. Lah kita juga mendengar itu, tapi bagaimana caranya mengantisipasi? Kita sudah melapor kepada kepolisian, kepada kejaksaan, kita lapor, sudah ada kerjasama. Seluruh anggota khususnya yang ikut KLB kemarin menandatangani fakta integritas, baik klub maupun personilnya. Saya apresiasi dengan FBI, ternyata bisa menangkap. Jadi bukan masalah organisasi, tapi kalau disebutkan Mas Bas tadi kan bahwa ini sudah tingkatnya sudah wakil presiden begitu ya? Monggo. Ya maksudnya gini loh, kalau Pak Jamal dengan segala maaf Pak, itu bicara soal penyuapan, pengaturan pertandingan, ya. Tapi yang terjadi di FIFA sekarang bukan itu. Ya, ini beda nih. Ini ada 47 dakwaan yang dilayangkan oleh FIFA. 3 yang terbesar itu, pertama adalah pemerasan, racketeering. Kedua money laundering, pencucian uang. Ya, dan yang ketiga itu yang berhubungan dengan transfer yang ilegal lah Jadi ini beda dengan yang disampaikan Pak Jamal tadi. Nah kalau menurut saya sekarang waktunya bagi PSSI untuk introspeksi. Ada nggak kira-kira penyakit ini di dalam tubuh PSSI? Bukan penyuapan loh, bukan pengaturan penyakit skor. Apa maksudnya ini? Ya ini bagaimana kondisi keuangan sekarang di PSSI, PT Liga, klub-klub. Bagus nggak kira-kira? Karena ada momentum sekarang FIFA digerebek, bisa terjadi juga loh pada PSSI. Bagaimana artinya PSSI kemudian memahami ini begitu? Monggo. Justru sejak Januari, Pak Menpora telah membentuk tim 9, melakukan semua investigasi yang ada di PSSI. Yang katanya ada money laundry, kita buka.
Mau tahu tentang laporan keuangan, monggo pinarak, duduk kita bersama. Yang namanya Pak Gatot Broto itu sampai berapresiasi. Ini Pak Joko sebaiknya jangan begini. Nanti itu LSM yang di luar itu, wah itu menyampaikan kita. Saya dulu di Minkominfo itu capek cuma urusan begitu. Sampai begitu. Pak Gatot Broto itu ikut ngajari. Jadi kita terbuka. Dan itu sudah diberikan waktu oleh Pak Menteri Tim 9 itu dari Januari sampai Maret. Menggunakan APBN, kita apresiasi. Wong niatnya untuk memperbaiki kita semua kok. Kalau tadi yang disebutkan misalnya begini, kadang-kadang sedikit-sedikit takut sama FIFA. Misalnya pemerintah mau sedikit meluruskan, memperingatkan begitu, tapi disebut intervensi, lalu jangan-jangan nanti FIFA ini. Tapi ternyata dalam kondisi FIFA-nya itu Menpora bilang begitu. Begini. Tolong dipisahkan institusi dengan semua apa yang terjadi. Anggotanya FIFA itu 205 negara. Mereka tunduk dengan statuta itu. Dari 205 jadi statunya tidak salah satunya ini. Indonesia. Gitu loh. Mengapa kita diterima? Karena sebelumnya riwayatnya ditanya. You punya negara status aktif atau pasif? Aktif berarti membuka hubungan internasional. Kalau membuka hubungan internasional bisa jadi anggota FIFA. Kalau jadi anggota FIFA syaratnya demikian. Loh kita tanya, kita menurut ceritanya, kenapa harus begitu? Oh ini karena barang paling seksi. Rupanya seksi betul. Sampai FBI sekarang lah melakukan investigasi seperti yang dikatakan Pak Budiarto. Terbuka kalau misalnya 27 tuduhan kan? 47 tuduhan. Baru dia bisa menangkap Greg. Dan ditangkapnya pun yang nangkap ini pinter. Mau dekat Kongres supaya ada nilainya. Ada kalau nilainya itu, kalau ditangkap kemarin itu kalau misalnya orang ulangan nilainya 7. Karena ini mau Kongres nilainya 9. Kan begitu. Tapi saya beralih dulu ke Pak Saleh. Pak Saleh bilang tadi kalau misalnya aparat hukum kita juga punya keberanian lebih, bisa menyediakan data tentang adanya mafia itu. Mungkin sementara ini bisa diceritakan di sini Pak Saleh. Data seperti apa kira-kira? Kemungkinan ada hal yang sama juga seperti yang terjadi di FIFA, di PSSI sekarang ini. Hampir semua yang terjadi di FIFA terjadi juga di Indonesia. Kita bisa lihat, bayangkan. Operator liga sejak zaman 2008 sampai dengan hari ini sama, tidak berbeda. Hak siar yang semestinya di bidding agar semua orang bisa ikut, sampai dengan hari ini tetap sama. Tetap sama dikuasai. Dikuasai oleh satu orang tertentu. Bukan lagi sekedar mafia. Tapi kartel. Tahun 2006 2010 kalau PSSI itu bukan mafia dan FIFA juga bukan mafia, maka Nurdin ketika memimpin dari balik penjara sudah tidak mungkin terjadi. Tapi karena sama-sama mafia, maka kemudian dari balik penjara pun Nurdin bisa memimpin federasi pada era itu. Kalau kita mau disanksi, mestinya pada 2010, 2011, 2012 itu sudah disanksi. Karena kenapa? Pada era itu ada breakaway terjadi di sini. Ada sebuah kejadian yang sangat diharapkan oleh FIFA. Tapi yang terjadi tidak pernah ada sanksi. Saya pernah taruhan dengan Pak Adi Aksadaud waktu itu. Kalau kemudian ada sanksi. Karenanya ini kan hanya jualan kosong yang gak akan mungkin terjadi. Dan perlu saya luruskan Pak Budiarto, yang terjadi hari ini bukan lagi intervensi pemerintah. Tapi sesuai dengan pasal 15 ayat 1C Statuta FIFA, ini sudah kebijakan pemerintah untuk tidak mengakui lagi federasi. Artinya apa? Ketika sebuah federasi tidak lagi merepresentasi sebuah negara, maka kemudian sesuai pasal itu FIFA berhak mencabut keanggotaannya. Tapi FIFA gak akan berani melakukan itu karena FIFA punya kepentingan untuk bagaimana caranya mendikte Indonesia. Sehingga saya sangat yakin bahwa sampai dengan besok tidak akan pernah ada sanksi. Baik. Pak Saleh, satu persatu sambil diperbaiki dulu ya audio dari sana Pak Saleh. Saya ingin satu persatu. Apa yang terjadi di FIFA sama juga terjadi yang di Indonesia. Contohnya soal hak siar dikuasai hanya satu pihak tertentu ini Pak. Bisa dikonfirmasi dulu oleh Pak boleh saja. Begini, saya itu periodisasinya itu kemarin waktu ada break wilik tadi yang dikatakan Pak Saleh. Ya, ada 2 liga. Ya. Terus federasinya ada 2. Ada KPSI, ada PSSI. Ternyata FIFA menurunkan perintah untuk membentuk komite normalisasi. Waktu itu anggotanya Pak Agung, Bu Rita, dan lain sebagainya, termasuk Wali Kota Solo. Terjadilah pembicaraan ini. Supaya ini tetap dalam satu federasi. Selesai itu, tetap masih digiring lagi kita menjadi joint komite. Yang kelanjutannya di-advise oleh AFC dan AFF. Terakhir menjadi keputusan. Itu harus ada unifikasi. Yang namanya break wilik tadi. IPL dan ISL. Apa keputusannya?
mana yang hasil kongres, inilah yang diambil. Yang melanggar dikeluarkan. Kembali kepada tentang hak siar. Hak siar ya, coba nanti kita lihat. Ya, kita lihat apa betul nanti itu bertahan di situ. Ini sekarang sudah eranya terbuka. Ya, pengurus. Tapi selama ini memang ada penguasaan atau monopoli satu pihak tertentu saja. Kalau menurut saya ya, dengan sebatas pengetahuan saya pikir tidak. Kemarin tidak, itu iya ada FIFA. Terus sekarang ini masuk sponsor baru, KNB dan lain sebagainya. Lah itu apa ya itu terus saja. Berarti kan ada perubahan. Itu salah satu yang perlu diperbaiki tidak dari PSSI soal hal sekarang bukan hanya diperbaiki, dipelototi saya dipelototi kira. Setelah ada keputusan FBI ini ya FIFA harus segera beres-beres, maka pelan-pelan nanti mata tertuju ke konfederasi, termasuk ke AFC, di mana Indonesia bernaung di bawahnya. Situ. Ini pekerjaan serius, karena ini ya gimana ya, FIFA itu kan selama ini arogan. Mereka lebih besar daripada PBB. Anggotanya 200 lebih. PBB hanya 180-an. Tapi selalu diagung-agungkan nama PSSI gitu. Sebentar besar. Lalu hanya FIFA, satu-satunya federasi olahraga di dunia yang punya ketentuan pemerintah jangan intervensi. Federasi lain nggak ada tuh. Federasi olahraga lain tidak ada. Nggak ada. Pemerintah memiliki kedaulatan atas pembinaan olahraga tersebut di wilayah kedaulatan masing-masing. Kalau FIFA enggak, kedaulatan ada di Zurich, Swiss. Makanya nggak boleh intervensi. Dan itu berbahaya tidak bagi sebenarnya untuk soal menjadi ketentuan atau wibawa dari pemerintah masing-masing? Sekarang terbukti berbahaya. Sekarang terbukti berbahaya dan makanya ironis ketika FBI, pemerintah Amerika melakukan intervensi, FIFA nggak bisa ngomong lagi karena intervensi itu demi kebenaran untuk memberantas korupsi, memberantas macam-macam ya. Ini nggak bisa. Saya kira untuk PSSI memang waktunya untuk berpikir ulang, berkaca. Kita sayang PSSI, jangan salah Pak Jamal. Ya, masyarakat itu menganggap PSSI itu sebagai sebuah lembaga yang bahkan lahir sebelum kemerdekaan. Tapi memang betul ada yang harus diperbaiki dari dalam. Oke, berarti unsur transparansi sekarang harus sudah mulai dikedepankan, tidak sekedar transparansi. Jangan transparansi. Apa itu, Pak? Kalau saya ada di dalam, tidak senang saya transparansi. Kalau perlu telanjang bulat. Oke, baik nanti. Begini masalahnya. Buktinya telanjang bulat itu apa? Kita break dulu. Telanjang bulat itu seperti apa? Kalau transparansi itu 3 dilihat dari jauh. Kelihatannya 8. Mesti kelihatannya 5. 2 dilihat dari jauh. Jadi 7. 4 dilihat dari jauh. Jadi 9. Nah, benar tidak seperti itu nanti buktinya seperti apa yang dilakukan? Kita nanti membahasnya lagi. Kami break terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kalau FIFA yang diambil tindakan orang yang berbuat. Memang yang terjadi sedikit Indonesia berbeda, diambil tindakannya PSSI-nya. Mestinya kalau salah orangnya bukan organisasinya, karena itu jadikannya masalah. Kalau FIFA kemudian ditangkap orangnya yang bersalah, bukan FIFA-nya yang dibekukan, sehingga sepak bola tetap jalan. Emang sekali kita memang yang harus diperbaiki bagaimana sepak bola tetap jalan. Ya, kita ke soal sekarang tentang pembekuan PSSI yang rencananya akan direvisi begitu setelah ada pertemuan kemarin, tapi setelah kita tanya apakah pembekuan itu dilanjutkan, tidak juga, tapi ditarik atau dibatalkan pembekuannya juga tidak. Yang benar adalah revisi begitu opsinya. Yang ingin saya tanyakan dulu ke Pak Saleh Mukadar, kalau Pak Saleh sendiri melihat seperti apa rencana akan adanya revisi dari pembekuan PSSI ini, Pak Saleh? Saya kira sebagaimana tadi saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini bukan lagi intervensi. Bukan lagi intervensi, tapi ini adalah sebuah pernyataan, sebuah sikap yang menunjukkan bahwa federasi bukan lagi representasi negaranya di FIFA. Sehingga sesuai pasal 15 ayat 1C, semestinya kalau FIFA berani untuk kemudian memberikan sanksi kepada Indonesia, keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut mestinya. Karena itu amanat statuta FIFA. Tapi fakta yang terjadi, mereka tidak punya keberanian untuk melakukan itu. Mereka tidak punya keberanian untuk menjatuhkan hukuman kepada Indonesia. Karena mereka punya kepentingan sangat besar di Indonesia. Itu yang terjadi. Jadi intinya sebenarnya... Sehingga menurut saya pada momen ini sebenarnya, ketika Presiden Brasil, Presiden Uruguay, Presiden-Presiden di Amerika Latin yang sepak bolanya sudah sangat maju,
mereka menyambut baik apa yang terjadi di FIFA. Menurut saya presiden kita pun harus hari ini punya keberanian untuk memanfaatkan momentum ini untuk menggunakan statuta FIFA pasal 15 ayat 1C itu untuk kemudian memaksa FIFA agar kemudian sementara kita mundur membersihkan seluruh anasir jahat dari sepak bola Indonesia. Kemudian pada tahun depan ketika kongres tahunan kita bisa mendaftar kembali sebagai anggota dengan federasi yang bersih, dengan semua orang-orang di sepak bola yang betul-betul bersih, yang bebas dari mafia, bebas dari kartel, bebas dari perjudian. Jadi poinnya adalah ban dulu terlebih dahulu begitu. Anda setuju di ban dulu oleh FIFA, PSSI? Kalau pasal 15 ayat 1 itu ketika sebuah federasi tidak lagi mewakili sebuah negara atau tidak merepresentasi sebuah negara, maka kemudian keanggotaannya dicabut seperti itu. Dan kemudian kita bisa membenahi diri ketika kongres tahunan pada tahun depan kita bisa kembali masuk dan kemudian mendaftarkan diri sebagai anggota. Baik, Pak Jamal, bagaimana Pak Jamal? Bagaimana kita itu sebuah solusi menurut saya. Bagaimana kita tidak merepresentatifkan negara Republik Indonesia? Kita sekarang hadir kongres itu perwakilan Indonesia. Ya, karena tidak lagi diakui pemerintah. Tidak lagi diakui pemerintah. Tidak lagi diakui pemerintah. Tadi seperti Pak Jamal bicara masalah transparansi. Bagaimana bicara transparansi ketika FDSI melakukan gugatan ke KIP untuk membuka laporan keuangannya. Mereka melawan sampai dengan hari ini mereka masih kasasi di MA. Iya. Masih naik banding. Itu yang terjadi sampai dengan hari ini. Apakah keuangannya PT LIA pernah dibuka kepada publik? Nah, apakah aliran kas? Bahkan saya dengar malah katanya hari ini PSSI nggak punya rekening katanya. Ini kan sesuatu yang aneh. Sebuah organisasi besar. Ini harus dijawab semua oleh Pak Jamal nih. Baik, kita satu persatu ya biar ini clear ke publik. Tidak punya rekening, kemudian bagaimana Pak? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Kalau nggak punya rekening terus rekeningnya siapa? Masa rekeningnya pribadi-pribadi? Nggak mungkin, sekarang ini PPATK itu sudah terbuka sekali kok. Iya toh? Nggak mungkin, mana mungkin. Masa bayarannya dari Pak Jamal, atau dari Pak Erwin, atau dari Pak Hinca? Nggak mungkin, pasti ada rekeningnya dong. Kalau yang terkait tadi yang dipermasalahkan oleh Pak Saleh adalah bahwa karena sudah tidak diakui oleh negara lalu kemudian... Begini, Pak Saleh mengatakan begitu itu boleh-boleh saja. Tidak diakui oleh negara itu apa yang dilanggar? Ya. Di Republik ini ada cabur. Salah satu cabur namanya PSSI. Induk caburnya namanya KONI. Kalau kita itu bermasalah, KONI lah yang pertama mengambil sikap terhadap kita. Kalau kita tidak puas dengan sikapnya KONI, kita ada forum di dalam negeri itu. Namanya Forum Arbitrase atau Bauri. Nah, itu di situ. Kita tidak pernah hari ini tersentuh. Tahu-tahu gelodak. Nah, pembekuan. Baik. Dan itu sekarang di bawah ranah hukum ya. Terus nomor dua, kita waktu kongres itu semua hadir. Semua hadir maksudnya? Loh, stakeholder, semua yang punya, yang ngurus bola, yang memodali bola ini loh, semua klub-klub, terus Linus, Asprop itu hadir semua. 106 yang hadir, 92 memilih Pak Nala. Loh apa salahnya ini apa? Gitu nanti akan dijawab oleh Pak Saleh dan ada analisis dari Mas Bas. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Ya baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin mendengar analisis dari Mas Bas terlebih dahulu dari apa yang jadi momentumnya ini kira-kira Mas Bas. Tadi sudah ada perdebatannya ya, tapi kita ingin tahu ada solusi dari dialog kali ini. Mulai dari mana kalau tadi sudah katakanlah sudah transparan. Cukup tidak kalau Mas Bas mengamatinya PSSI yang sekarang ini? Sebelum ke sana saya ingin menyinggung satu hal yang cukup penting. Saya kira Presiden Jokowi memang sudah menghitung, mengkalkulasi kalau FIFA menjatuhkan sanksi, suspensi. Itu sudah masuk hitungan kok. Dan kelihatannya beliau tidak begitu peduli dengan sanksi apapun dari FIFA. Nggak usah terlalu takut ya. Tapi ada sedikit komplikasi ketika Wapres bicara secara terbuka kepada media. Itu sebenarnya saya cukup menyayangkan ya. Sebenarnya kalau nggak setuju ya di dalam aja internal, nggak usah keluar ngomong ke media, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Sehingga terkesan ada perbedaan. Antara presiden dan padahal dua-duanya sama, ingin menyelamatkan sepak bola kita. Cuman approach-nya berbeda. Yang satu ingin ya jalan terus, yang satu ingin revisi. Sementara pembekuan itu realitanya sudah nggak bisa digugat lagi. Itu harus jalan terus. Harus jalan terus pembekuan itu. Kenyataannya begitu sekarang. Bukan berarti membunuh PSSI. Tapi untuk sementara
meminta PSSI untuk memperbaiki diri. Kalau pasalnya tadi sampai masuk bahkan lebih baik dikeluarkan langsung saja oleh FIFA karena melanggar tadi pasal 15 ya kalau saya kira kalau tadi bicara tentang lembaga atau orang, memang sanksi itu jatuhnya ke lembaga, bukan ke orang. Tapi Pak JK juga betul, nanti perbaikan itu menyangkut pembersihan barangkali ya, orang-orang di dalam. Jadi PSSI-nya selamat. Sebetulnya itu yang ditujukan, yang ditujukan oleh pemerintah, memperbaiki, membenahi sepak bola itu intinya. Karena kan pada dasarnya kan memang kita sudah prihatin, nggak ada prestasi timnas, kompetisi juga ada masalah di sana sini, tanpa harus membunuh PSSI. Tadinya kita khawatir, jangan-jangan ini bisa berujung pada dua federasi. Nah sekarang masalahnya adalah tim transisi dan PSSI, bagaimana menempatkannya. Yang satu tidur, yang satu mengambil alih fungsi dan kewenangan PSSI. Nah ini aja kita perhatikan dulu sampai di mana progresnya. Saya kira Pak Jamal sama Pak Saleh itu lebih tahu. Baik. Singkat ke Pak Saleh terlebih dahulu. Pak Saleh, kalau memang kemudian akhirnya Presiden tidak mengambil langkah mendorong FIFA agar kemudian menarik atau mencoret keanggotaan dari PSSI di FIFA, apa pendapat Anda? Artinya begini kan, ada 3 opsi sebenarnya yang sesuai statuta. Karena kita lihat selama ini FIFA selalu melakukan sebuah kebijakan berdasarkan statuta yang mereka miliki. Yang pertama, kalau mereka menganggap bahwa federasi atau PSSI ini tidak melanggar statuta, tapi ada intervensi pemerintah, maka kemudian mereka akan memberikan sanksi dengan menekan pemerintah agar kemudian mencabut intervensi. Baru kemudian sanksi itu dicabut, tapi federasi yang ada sekarang ini tetap diakui. Itu yang akan terjadi kalau intervensi. Yang kedua, kalau mereka menganggap bahwa federasi juga melanggar statuta, bahwa kondisi ini tidak bisa didamaikan, maka kemudian mereka akan menurunkan yang namanya komite normalisasi, mengambil seluruh kewenangan federasi, kemudian menggelar KLB. Itu opsi tengah. Kalau kembali kepada ketentuan pasal 15 ayat 1 statutanya FIFA, apa yang terjadi hari ini adalah pemerintah menyatakan bahwa mereka tidak lagi mengakui federasi, tidak lagi mengakui kepengurusan yang ada. Apapun alasan Pak Jamal tadi, bukan alasan bahwa SK pembukuan itu sudah turun, sudah jatuh. Artinya apa? Pemerintah dalam hal ini hanya tinggal memberitahukan kepada FIFA bahwa federasi yang ada hari ini yang mewakili Indonesia tidak lagi diakui, tidak lagi merupakan representasi daripada Indonesia. Nah dengan itu maka kemudian FIFA akan menggunakan pasal 15 untuk kemudian mencabut keanggotaan Indonesia. Nah kita bisa melakukan pembenahan secara menyeluruh karena maaf saja hari ini Pak Jamal, saya tahu persis Pak Jamal nggak pernah punya klub, nggak pernah ngurus klub. Jadi nggak pernah tahu. Tadi menjawab masalah transparansi saja Pak Jamal masih ngawur. Masalah KIP yang hari ini masih dikasasi DNA. Karena waktunya singkat, sekarang saya beri kesempatan Pak Jamal. Setahu saya selama ini begini sampai dengan 10 pemain. Ini diteruskan masalah nyerocos karena sudah ke personal saya kan. Bisa diatur. Dia nyerocos wasit pun bisa diatur. Oke Pak Saleh, sebentar Pak Saleh. Bisa diatur. Artinya apa? Inilah semua orang yang merusak bola Indonesia. Itu kondisinya rusak. Baik Pak Saleh, kita tahan dulu Pak Saleh. Inilah orang yang merusak bola Indonesia. Yang dulu sampai dia katakan break willing. Dia bilang tadi 1927, kenapa saya dipaksa? Lah kenapa kamu main? Kalau memang itu bukan hakmu, kok main di LPI? Kenapa kamu main? Kenapa sekarang melakukan gugatan ke pengadilan? Lah, kalau Pak Saleh punya selera, Pak Saleh sebletternya pasti 15E itu 15C digunakan oleh Pak Saleh. Tapi FIFA ini untuk seluruh dunia, bukan untuk Indonesia saja. Maka dia melihat semua indikasi yang ada. Semua rakyat Surabaya tahu kalau kita Surabaya tahu bagaimana? Buktinya kemarin Pak Yusuf Kala ngomong semua rakyat Surabaya senang main miliar itu yang terjadi Pak Jamal. Baik. Bagaimana? Kita lihat nanti perkembangannya pada tanggal 29 apakah benar FIFA nanti akan menjatuhkan suspensi atau tidak. Banyak pemainnya yang nggak dibayar dan sebagainya. Pak, kita bisa ditanya itu semua. Kita tidak bicara tentang klub sekarang, tapi terima kasih atas kehadirannya. Telah bergabung bersama kami, kita lihat perkembangannya. Mudah-mudahan FIFA mengambil kebijakan yang tepat. Terima kasih Pak Jamal, Pak Saleh dan juga Mas Budiarto Sambasi telah bergabung bersama kami. Selamat malam.